Halo teman-teman. Teman-teman, tidak sedikit oknum ustadz-ustadz yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ajaran Islam, mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan ajaran Nabi Muhammad, yang ketika membicarakan tentang surga, katanya surga adalah tempat pesta wi-wi. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran. Bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Surah Al-Insan. Kalau laki-laki, maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan, dilayani oleh siapa? Nggak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun. Itu Masya Allah. Cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia. Mala ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi basyara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang gak seperti lamunan Anda. Dari akhwat. Iya, Masya Allah. banyak kitab jelaskan masalah kenikmatan surga, salah satunya adalah bidadari, Ustaz. Dan setiap orang laki-laki itu mendapatkan banyak bidadari di sana yang siap untuk melayaninya. Terus untuk akhwat sendiri apa, Ustaz? Apakah ada bidadara juga di sana? Terima kasih, Ustaz. Ini para pemerhati akhwat. Masya Allah. Jadi kita katakan bahwasanya yang ada dalilnya laisa fil jannati a'zab. Tidak ada di surga itu orang yang bujangan, enggak ada. Semua orang di surga laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bujangan. Kalau ada wanita yang masuk surga sementara suaminya enggak ada, maka Allah akan nikahkan dengan lelaki yang lain. Apakah Allah akan menciptakan lelaki yang tampan sebagaimana bidadari, wallahu alam bisawab, ataukah Allah akan menikahkan dia dengan para lelaki lain yang sudah masuk surga? Yang jelas tidak ada wanita yang bujangan. Semuanya akan menikah. Dan kita katakan bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang laki akan bersama dengan istrinya. Kalau istrinya masuk surga, maka akan bergandengan dengan suaminya. Sehingga suaminya memiliki istri dari dunia dan juga bidadari-bidadari. Tidak sebaliknya seorang wanita memiliki 10 suami misalnya. Tidak ada dalilnya seperti ini. Karena Allah, masalah kenikmatan kan masalah kepuasan. Kenikmatan itu masalah apa? Kepuasan. Ya, Allah tidak menjadikan hasrat wanita di sana ingin punya 10 lelaki. Tidak. Ya. Tapi cukup dia dengan suaminya yang ada di surga, maka dia akan merasa kebahagiaan. Jangan pikir juga nanti saya cemburu sama bidadari. Tidak. Rasa kecemburuan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Nah, apakah Anda percaya dengan surga ala oknum ustadz-ustadz yang mengatakan surga adalah tempat untuk pesta wi-wi? Nah, itulah akibatnya. Ketika ustadz-ustadz itu membaca Al-Quran, kemudian menafsirkan Al-Quran, tanpa memperhatikan anjuran-anjuran yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Di dalam surat Al-Maidah sudah jelas dikatakan bahwa Taurat dan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Begitupun di dalam surat Yunus dikatakan, jika kamu ada keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Ya, jadi yang pertama tadi, di dalam surat Al-Maidah dikatakan, Taurat dan Injil, ya ini Al-Maidah 46 ya. Taurat dan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Kemudian di surat Yunus dikatakan, jika kamu ada keraguan-raguan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Siapa pembaca kitab sebelum Nabi Muhammad? Adalah orang-orang Yahudi dengan kitabnya Taurat, pendeta atau orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen dengan kitabnya Injil. Jadi artinya Al-Quran sudah memberitahu pembacanya. Kalau kamu ada keraguan, ada kebimbangan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Yaitu kepada orang-orang Yahudi yang membaca kitab Taurat, atau kepada pendeta-pendeta Kristen yang membaca kitab Injil.
Lah kalau nggak tanya gimana? Ya jadinya seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan malam, dalam gelap gulita, tanpa cahaya, tanpa petunjuk. Maunya pergi ke kota atau pergi ke sumur tengah malam, malah nyasar ke hutan belantara atau kejegur jurang. Kenapa? Ya karena tidak ada cahaya dan tidak ada petunjuk. Seperti itulah orang-orang yang nekat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tanpa cahaya dan petunjuk. Di mana cahaya dan petunjuk itu jelas di dalam surat Al-Maidah dikatakan, di dalam Taurat dan Injil, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Nah, jika oknum ustadz-ustadz tadi yang ada di cuplikan video tadi itu mau membaca Al-Quran dengan tuntunan dan bimbingan cahaya dan petunjuk Taurat dan Injil, niscaya mereka tidak akan berhalusinasi, berhayal, berimajinasi bahwa surga adalah tempat pesta wik-wik. Di dalam Injil jelas dikatakan surga bukan tempat kawin-mawin. Ya. Surga bukan tempat untuk berhubungan seperti manusia, berhubungan seksual. Bukan. Oke, sekian dulu pada video kali ini ya teman-teman. Silahkan bagikan video ini jika dirasa perlu kepada teman, sahabat, keluarga, family, dan juga kepada oknum-oknum ustadz yang masih suka berhayal, berimajinasi, berhalusinasi tentang surga tanpa cahaya dan petunjuk dari Taurat dan Injil. Oke, salam sejahtera. Semangat!